Halo semuanya, selamat datang di Nihongo Yokara, tempat belajar bahasa Jepang dari nol. Hari ini kita mulai dari pelajaran pertama dalam buku Sing Nihongo no Kiso 1, yaitu buku dasar-dasar bahasa Jepang untuk pemula. Di pelajaran ini, kita akan belajar beberapa partikel dasar dan pola kalimat penting dalam bahasa Jepang. Beberapa kata penting yang akan kita pelajari hari ini adalah partikel wa, partikel ka, kata bantu des, dewa arimaseng, dan juga partikel mo. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh kalimat dan latihan soal. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Sekarang kita akan memahami lebih dalam tentang partikel wa dalam bahasa Jepang. Partikel wa yang ditulis dengan huruf hiragana H berfungsi untuk menandai topik atau subjek pembicaraan dalam sebuah kalimat. Meskipun bentuk tulisannya adalah H, tapi ketika digunakan sebagai partikel, dibacanya adalah wa, bukan H. Rumusnya adalah subjek plus wa plus keterangan. Lebih jelasnya kita lanjutkan. Ini adalah contoh penggunaan partikel wa. Kore wa enpetsu desu. Artinya ini adalah pensil. Kalimat ini dibaca kore wa enpetsu desu. Kata kore berarti ini. Enpetsu berarti pensil. Dan des adalah penutup kalimat formal. Nah, wa di sini berfungsi sebagai penanda subjek menunjukkan bahwa ini adalah topik utama dari kalimat. Contoh, Ari-san wa gakusai desu. Artinya saudara Ari adalah seorang pelajar. Kalimat ini dibaca Ari-san wa gakusai desu. Ari-san adalah nama orang, gakusai berarti pelajar, dan des seperti tadi adalah penutup sopan. Lagi-lagi partikel wa digunakan setelah subjek yaitu Ari-san untuk menunjukkan topik utama. Jadi kesimpulannya, partikel wa digunakan untuk menunjukkan topik pembicaraan dalam kalimat. Sekarang kita akan belajar tentang kata penting lainnya dalam bahasa Jepang, yaitu desu, atau dalam huruf Jepang ditulis desu. Desu adalah kata bantu yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bentuk sopan atau formal. Kata ini tidak memiliki arti yang spesifik, tapi sangat penting dalam percakapan sehari-hari karena menunjukkan kesopanan. Rumus kalimat sederhana yang menggunakan des adalah subjek, keterangan, dan des. Meskipun terdengar sederhana, tapi fungsinya sangat penting untuk menunjukkan kesopanan dan tata bahasa yang benar. Mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata des dalam bahasa Jepang. Contoh, Jaka-san wa Indonesia jing desu. Artinya saudara Jaka orang Indonesia. Di sini Jaka-san adalah subjeknya, wa adalah partikel penanda topik. Indonesia jin artinya orang Indonesia. Dan desu adalah penutup kalimat yang membuatnya terdengar sopan. Contoh berikutnya adalah Tanaka-san wa sensei desu. Artinya saudara Tanaka seorang guru. Sama seperti sebelumnya, struktur kalimatnya mengikuti rumus subjek, wa, keterangan, dan juga des. Dari dua contoh tadi kita bisa lihat bahwa desu digunakan di akhir kalimat untuk menyampaikan informasi secara sopan dan formal. Kata ini sangat umum dipakai dalam percakapan bahasa Jepang sehari-hari, terutama di situasi resmi. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah penggunaan partikel ka, kalimat tanya. Sekarang kita masuk ke partikel berikutnya dalam bahasa Jepang, yaitu ka. Partikel ini sangat penting karena digunakan untuk membuat kalimat tanya. Dalam bahasa Jepang, ka berfungsi seperti kata ka dalam bahasa Indonesia. Artinya kalau kamu ingin bertanya sesuatu, cukup tambahkan ka di akhir kalimat. Yang menarik, kalau sudah menggunakan partikel ka, tidak perlu lagi tanda tanya di akhir tulisan. Karena dalam bahasa Jepang, ka sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah subjek plus keterangan des tambah ka, atau subjek keterangan desu ka.
Mari kita lanjutkan ke contoh penggunaan K. Sekarang mari kita lihat bagaimana partikel K digunakan dalam kalimat tanya. Melalui beberapa contoh, korewa enpitsu desu ka? Kore artinya ini, enpitsu berarti pensil, dan desu ka menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tanya. Dalam bahasa Jepang, kita cukup menambahkan K di akhir kalimat untuk mengubahnya menjadi pertanyaan, dan jawabannya cukup diawali dengan hai yang artinya ya. Contoh 2. Kimura-san isa desu ka? Artinya apakah Kimura seorang dokter? Kimura adalah nama orang, isa adalah dokter, desu ka adalah bentuk tanya sopan. Jawabannya adalah hai isa desu. Setelah kita belajar kalimat pernyataan dan kalimat tanya, sekarang saatnya belajar kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan bukan atau tidak, kita gunakan dewa arimasen. Keduanya adalah bentuk negatif dari des yang digunakan untuk menolak atau menyangkal sebuah pernyataan, terutama digunakan dalam situasi formal atau sopan, yaitu dewa arimasen atau ja arimasen, berarti bukan atau tidak. Rumus kalimatnya adalah subjek, keterangan, dan dewa arimasen, atau subjek, keterangan, atau ja arimasen. Perbedaan keduanya, dewa arimasen lebih formal, sedangkan ja arimasen sedikit lebih santai atau tetap sopan. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara menyatakan bukan dalam bahasa Jepang. Di video ini saya akan jelaskan contoh penggunaan dewa arimasen. Sekarang mari kita lihat contoh kalimat negatif dalam bahasa Jepang yang menggunakan dewa arimasen. Contoh kalimatnya adalah korewa terebi dewa arimasen, artinya ini bukan televisi. Dan dewa arimasen menunjukkan bahwa ini adalah bentuk penyangkalan atau penolakan, jadi artinya ini bukan televisi. Yang kedua, sorewa okane dewa arimasen, artinya ini bukan uang. Dengan menambahkan dewa arimasen di akhir kalimat, kita menyampaikan bahwa sesuatu bukan seperti yang dikira. Demikianlah contoh penggunaan dewa arimasen pada kalimat penyangkalan. Mari kita lanjutkan ke partikel berikutnya, yaitu mo, yang ditulis dengan huruf mo. Dalam bahasa Jepang, mo berarti juga. Partikel mo digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang sama berlaku untuk hal lain atau orang lain yang disebut sebelumnya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengatakan bahwa seseorang juga melakukan hal yang sama, maka kita gunakan mo. Rumus penggunaan partikel mo adalah subjek, mo, kemudian predikat. Mari kita lanjutkan untuk contoh-contoh penggunaan partikel mo. Selanjutnya saya akan jelaskan beberapa contoh penggunaan partikel mo. Contoh, watashi wa Indonesia jing desu. Ari-san mo Indonesia jing desu. Watashi wa gakusai desu. Kirana-san mo gakusai desu. Watashi wa sensei desu. Tanaka-san mo sensei desu. Di sini kita bisa melihat bahwa mo menunjukkan bahwa Tanaka juga termasuk dalam kategori yang sama seperti saya, yaitu sama-sama guru. Jadi kita tinggal ganti partikel wa menjadi mo saat ingin menyatakan juga. Mudah kan? Yuk coba kita buat sendiri contoh kalimat menggunakan partikel mo. Selanjutnya kita akan mempelajari untuk berlatih menggunakan kosakata pilihan yang bisa kamu gunakan untuk membuat kalimat sendiri berdasarkan materi partikel dan kata bantu yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah berikut adalah daftar kosakata yang perlu kita pelajari agar kita punya kemampuan untuk bisa membuat kalimat. Watashi yang artinya saya, anata yang artinya kamu atau anda, sensei artinya guru, tomodachi yang artinya teman, gakusai artinya pelajar, dan juga di sini ada kagi artinya kunci, doa artinya pintu, kutsu artinya sepatu, seripa artinya sandal,
dan juga baku yang artinya tas. Silakan gunakan kosakata ini untuk membuat kalimat sederhana dengan partikel yang sudah kita bahas seperti wa, mo, des, dewa, masing, dan juga ka. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang partikel dan kata bantu dalam bahasa Jepang. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kamu memahami dasar-dasar penting dalam menyusun kalimat bahasa Jepang, khususnya untuk kamu yang baru mulai belajar dari nol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan nantikan materi berikutnya yang akan membahas struktur kalimat, kosakata, dan pola lainnya. Terima kasih sudah belajar bersama kami di Nihongo Yokara. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata aimasu.